Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil turun lapang kami mengenai analisis kelayakan finansial dan keuntungan peternakan ayam ras petelur SPU di Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Presentasi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan dan evaluasi proyek. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu teman saya Windu Kuku Widi Astuti dengan MPM 1914 13 10 62, dan saya sendiri Triana Heri Gustini dengan MPM 1954 13 10 02. Baiklah, untuk pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh Windu Kuku. Kepada Windu Kuku, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memulai pembahasan yaitu dari identitas responden. Nah, identitas responden yang kami wawancarai yaitu Bapak Suwardi dengan umur 55 tahun dan pendidikan terakhirnya yaitu SMA. Alamat Bapak Suwardi yaitu di Sumber Jaya, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Bapak Suwardi ini merupakan peternak yang bekerja sekaligus merupakan penanggung jawab dari peternakan ayam ras petelur di Sumber Jaya ini. Selanjutnya yaitu mengenai keadaan umum peternakan ayam ras petelur SPU. Yang pertama ada lokasi. Lokasi peternakan milik Bapak Suwardi ini terletak di Desa Sumberjaya, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Peternakan ayam ras petelur ini dikelola secara bersama-sama dengan karyawan Pak Suwardi dan beliau sendiri. Nah, untuk menuju rumah Bapak Suwardi yang sekaligus sebagai tempat peternakan miliknya, yaitu memerlukan waktu kurang lebih 1 jam. Akses jalan dari Pasar Tugu Tani menuju lokasi Desa Sumberjaya ini sudah bisa dikatakan baik karena kondisi jalan adalah tanah berbatu kecil-kecil. Lalu yang kedua mengenai jumlah kandang. Nah, jumlah kandang ayam ras petelur milik Bapak Suwardi ini sebanyak 30 kandang dengan jumlah ayam yaitu 2.000 ekor. Nah, usaha peternakan milik Bapak Suwardi ini berdasarkan literatur dikategorikan sebagai usaha berskala kecil karena jumlah ayam yang dimiliki sekitar 2.000 ekor. Namun, dari sudut pandang kami, usaha peternakan ayam ras petelur milik Bapak Suwardi ini sudah cukup besar. Lalu, yang ketiga yaitu mengenai gudang. Terdapat 2 gudang penyimpanan telur dan gudang penyimpanan pakan ayam di dalam peternakan milik Bapak Suwardi ini. Nah, usaha peternakan milik Bapak Suwardi ini lokasi peternakan yang berdekatan sekali dengan gudang penyimpanan telur bertujuan agar proses terhadap perlakuan telur dapat dengan segera ditangani. Dari proses pengambilan telur hingga proses penyusunan telur sesuai dengan jumlah pemesanan para agen yang bekerja sama dengan Bapak Suwardi. Selain itu, gudang penyimpanan pakan pun berdekatan sekali dengan lokasi peternakan. Lalu yang terakhir yaitu mengenai keadaan lokasi. Lokasi peternakan ini berada di antara permukiman penduduk yang cukup padat, namun kandangnya berada lumayan jauh di belakang kantor. Nah, sehingga keberadaan peternakan milik Bapak Suwardi ini tidak mengganggu aktivitas warga sekitar dari bau yang ditimbulkan. Lalu selanjutnya mengenai proses produksi ayam ras petelur. Proses produksi ayam ras petelur ini ada 2, yaitu mengenai input usaha ternak ayam ras petelur, lalu yang kedua yaitu budidaya ternak ayam ras petelur. Yang pertama mengenai input usaha ternak ayam ras petelur, yaitu ada DOC dan pulet. DOC atau DOC adalah bibit ayam yang masih berusia 1 hari, sedangkan pulet adalah bibit yang telah dibesarkan dari usia 0 sampai 16 minggu. Bapak Suwardi biasanya membutuhkan DOC sebanyak kurang lebih 1.000 ekor hingga 2.000 ekor setiap periode produksi. Nah, kebutuhan pulet pada peternakan ayam ras petelur milik Bapak Suwardi ini berbeda-beda sesuai dengan tingkat kematian yang dialami pada periode produksinya. Dan usia pulet yang dibutuhkan oleh Bapak Suwardi yaitu pulet yang berusia 14 minggu dengan pertimbangan mampu menekan pengeluaran terhadap pembelian pulet. Lalu yang kedua yaitu mengenai pakan. Nah, pakan yang diberikan pada ternak ayam ras petelur ini adalah cam haram, yaitu dari campuran jagung, dedak, dan pakan konsentrat. Nah, 1 ekor ayam ras petelur membutuhkan rata-rata pakan sebanyak 100 gram per hari, konsentrasi cam haram pakan per 100 gram. Lalu yang terakhir yaitu vaksin. Nah, vaksinasi yang diberikan adalah vaksinasi terhadap penyakit IB, Gumboro, ND. Nah, jenis vaksin yaitu ada 2, yaitu vaksin aktif dan inaktif. Pemberian vaksin ini ada yang melalui tetes mata, suntik, dan air minum. Lalu, yang kedua mengenai budidaya ternak ayam ras petelur. Budidaya ternak ayam ras petelur ini yang pertama ada persiapan kandang. Nah, jumlah dan luas kandang disesuaikan dengan populasi ternak yang diusahakan oleh peternak.
Persiapan kandang lengkap dengan peralatan makan dan minum ternak. Memerlukan waktu kurang lebih 1 bulan untuk kandang kapasitas 2.000 ekor. Nah, model kandang yang digunakan oleh Pak Suwardi ini adalah kandang model tingkat. Berikut gambar kandang model tingkat yang digunakan. Selanjutnya yaitu pemeliharaan. Nah, pemeliharaan ini dilakukan dari awal ayam masuk sampai kandang hingga ayam afkir atau yang sudah mati. Berdasarkan fase pertumbuhan ternak, ayam ras petelur dapat dikelompokkan menjadi 3 fase, yaitu fase starter, fase grower, dan fase layer. Nah, fase ayam ras bertelur starter adalah yang berusia 0 sampai 6 minggu. Nah, ayam ras starter yang baik adalah awal dari penentuan kehidupan ayam yang baik pada fase starter. Nah, ciri-cirinya yaitu tidak ada cacat pada kaki, sayap, dan paruh, serta mata cerah, bulu bersih mengkilap, kaki berminyak atau tidak kering, tidak ada gumpalan putih pada kloaka, dan pergerakan ayam aktif dan responsif. Lalu yang kedua yaitu ayam petelur grower, adalah ayam yang berusia 7-13 minggu. Nah, pada fase grower ini merupakan fase kontrol pertumbuhan dan penyeragaman. Nah, sistem reproduksi mulai tumbuh dan sistem hormon mulai berkembang dengan baik. Ayam mengalami pertambahan ukuran badan dan kelengkapan bulu. Dan yang terakhir yaitu ayam petelur layer atau developer, adalah ayam yang berusia 14-20 minggu. Nah, pada fase layer ini pertumbuhan ayam sudah mulai menurun, namun perkembangan produksinya meningkat. Dan yang terakhir yaitu panen. Ayam ras petelur akan bertelur berdasarkan usia produktif dan performa ayam. Performa adalah persentase kemampuan ayam untuk menghasilkan telur. Performa tertinggi ayam ras petelur adalah sebesar 96% pada usia 28 minggu. Kemudian performa akan menurun sedikit demi sedikit seiring pertambahan usia. Dalam 1 kali panen, telur ayam ras dapat menghasilkan kurang lebih 10.000 kg telur. Nah, performa ini berlaku pada semua skala usaha ayam ras petelur. Namun dalam kondisi khusus, performa ayam bisa lebih rendah. Hal tersebut biasanya disebabkan karena tingginya tingkat stres pada ayam, serangan penyakit dan virus, kurangnya asupan nutrisi, dan tingginya tingkat kematian ayam. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya biaya. Yang pertama, biaya investasi dan peralatan. Biaya investasi dan peralatan adalah biaya yang dikeluarkan untuk keperluan investasi dan peralatan sebelum usaha ternak berjalan. Dalam penelitian ini, biaya dikeluarkan bersama dengan dimulainya budidaya ayam ras petelur. Komponen yang terdapat pada biaya investasi dan peralatan yaitu jenis investasi dan peralatan, harga satuan, biaya investasi dan peralatan, dan umur ekonomis. Dapat diketahui bahwa biaya investasi yang dikeluarkan oleh Bapak Suwardi selama kurun waktu 5 tahun terakhir adalah sebesar 1.200.000.000 rupiah, dan biaya peralatan yang dikeluarkan adalah sebesar 81.779.000 rupiah. Arus kas usaha ternak dihitung dari tahun pertama hingga tahun kelima, menggunakan nilai yang berlaku sekarang pada ternak. Semua investasi dan peralatan diasumsikan adanya pembelian kembali setelah umur ekonomisnya habis. Next. Yang kedua, biaya operasional. Biaya operasional adalah biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan budidaya ayam ras petelur selama masa pemeliharaan hingga panen. Biaya operasional terdiri dari biaya variabel dan biaya tetap. Biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya tergantung pada jumlah populasi ayam, sedangkan biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tidak tergantung pada jumlah populasi ayam. Biaya variabel yang dikeluarkan oleh Bapak Suwardi yaitu biaya pembelian ayam, dog, dan pulet, pakan, vaksin, dan tenaga kerja selama 5 tahun terakhir adalah sebesar Rp245.150.000. Biaya variabel terbesar yang dikeluarkan oleh Bapak Suwardi selama melakukan usaha peternakan ayam ras petelur ini pada tahun 2020 adalah sebesar Rp62.300.000. Kemudian biaya tetap. Biaya tetap yang digunakan yaitu biaya listrik, telepon, dan tenaga kerja. Total biaya tetap yang dikeluarkan oleh Bapak Suwardi selama usaha ternak berlangsung dalam kurun waktu 5 tahun terakhir adalah sebesar Rp105.300.000. Biaya tetap terbesar yang dikeluarkan oleh Bapak Suwardi selama melakukan usaha peternakan ayam ras petelur ini pada tahun 2020 adalah sebesar Rp36.370.000. Next. Selanjutnya benefit.
benefit atau penerimaan total usaha ternak ayam ras petelur milik Bapak Suwardi ini berasal dari produksi telur ayam sendiri. Produksi telur didasarkan pada tingkat performa ayam. Ayam ras petelur memiliki performa yang berbeda-beda di setiap tingkatan usianya dalam satu periode produksi. Tinggi atau rendahnya produksi telur akan mengikuti tingkat performa ayam. Penerimaan merupakan hasil perkalian antara produksi telur dengan harga jual telur. Penerimaan atas produksi telur dapat diperoleh setiap tahun. Adapun rata-rata penerimaan produksi telur per tahun adalah sebesar Rp1.271.100.000. Next. Selanjutnya, cash flow. Cash flow usaha ternak ayam ras petelur pada tahun 2016 masih negatif sebesar -1.265.020.000. Tahun 2017 sebesar Rp214.470.000. Tahun 2018 sebesar Rp221.040.000. Tahun 2019 sebesar Rp232.318.000 dan tahun 2020 sebesar Rp248.453.000. Next. Selanjutnya, analisis finansial. Payback periode pada usaha ternak ayam ras petelur dapat dikatakan layak diusahakan karena nilai payback period kurang dari yang disyaratkan, yaitu sebesar 5 tahun, 7 bulan, 29 hari. Kemudian NPV usaha ternak ayam ras petelur layak diusahakan dan menguntungkan karena memiliki nilai NPV positif atau NPV lebih dari 0, yaitu sebesar 437.604.895. Kemudian net BC, usaha ternak ayam ras petelur layak diusahakan karena memiliki nilai net BC lebih dari 1, yaitu sebesar 1,6380. Kemudian gross BC, usaha ternak ayam ras petelur layak diusahakan karena memiliki nilai gross BC lebih dari 1, yaitu sebesar 1,70.095. Selanjutnya, IRR. Usaha ternak ayam ras petelur layak diusahakan karena IRR lebih dari 15%, yaitu sebesar 629,8.878%. Next. Kemudian analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas merupakan suatu analisis untuk dapat melihat pengaruh-pengaruh yang akan terjadi akibat keadaan yang berubah-ubah. Dalam analisis sensitivitas pada usaha ternak ayam ras petelur yang digunakan adalah asumsi jika biaya naik dan turun 30%. Pada tabel di samping menunjukkan bahwa pada kondisi normal, nilai usaha ternak ayam ras petelur ini layak untuk dijalankan karena memenuhi kriteria kelayakan investasi. Pada kondisi terjadinya kenaikan biaya sebesar 30%, usaha ini layak dijalankan karena indikator nilai net BC bernilai 1,0043 atau lebih dari 0. Pada saat kondisi terjadinya penerimaan turun sebesar 30%, usaha ini juga layak dijalankan karena indikator nilai net BC bernilai 1,002 atau lebih dari 0. Next. Berdasarkan kesimpulan dapat diambil, yaitu yang pertama, analisis kelayakan usaha pada usaha ternak ayam ras petelur SPU menyatakan bahwa usaha ini layak karena kriteria kelayakan investasi ini berada pada kondisi layak, yaitu nilai NPV positif sebesar 437.604,895. Nilai net BC lebih dari 1 sebesar 1,6380. Nilai gross BC lebih dari 1 sebesar 1,790,095. PP lebih dari 5 tahun, yaitu selama 5 tahun, 7 bulan, 29 hari. Dan nilai IRR tingkat suku bunga yaitu sebesar 629,8.878% lebih dari 15%. Yang kedua, keuntungan usaha ternak ayam ras petelur SPU di Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan didapatkan keuntungan yaitu sebesar Rp1.271.100.000. Next. Berikut foto bersama salah satu karyawan peternakan ayam ras petelur SPU. Next. Baiklah,
Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah, kami mohon maaf. Dan jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, dipersilakan memberikan komentar di kolom komentar. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.